Dan salam sehat para sahabat Narwasu sekalian dimanapun berada saat ini. Karena ada video viral seorang pendeta HKBP yang sedang heboh saat ini, kembali kami tayangkan opini seorang pejuang HAM, advokat senior, mantan ketua DPD PIKI DKI Jakarta, ketua Forum Peduli Jemaat HKBP, dan yang juga ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, yaitu Bapak Dr. Jose Silitonga SHMA. Langsung saja, apa pendapat Bapak Dr. Jose Silitonga yang merupakan juga doktor ilmu pemerintahan dari IPDN Bandung ini? Kita simak video ini. Malam pemirsa Narwastu, Shalom di seluruh Indonesia. Salam dari Probolinggo. Ada hal-hal yang menarik, pertanyaan yang disampaikan kepada Narwastu oleh jemaat terkait masalah video viral oleh pendeta LS. Artinya pertanyaannya adalah ada sejumlah jemaat meminta LS datang ke rumah daripada jemaat yang ditinggalkannya. Menurut hemat saya itu sebaiknya seperti itu. Penyebabnya apa? Itu harus rendah hati. Tuhan juga menyuci kaki jemaatnya. Itu bukan hinaan. Ingat, orang yang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Oleh karena saya sangat sepakat, pendeta LS harus datang ke sana untuk meminta maaf. Ingat, harga diri Anda bukan jatuh karena itu. Tapi Anda sebagai pendeta harusnya menteladani Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Oleh karena itu, sebaiknya datanglah dengan legowo. Semua orang berdosa. Ingat, Yesus mengatakan, saya datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Dia meninggalkan 99 yang baik, tapi mencari yang satu, domba yang hilang. Refleksi itu harus dipahami. Baru apa refleksi Bapak tentang video yang beredar? Refleksi saya satu, itu sebagai contoh bahwa semakin tidak dewasanya HKBP sebagai gereja terbesar di Asia Tenggara, di mana diisi oleh orang-orang yang tidak capable, tidak cakap, tidak mengerti arti pelayanan yang sesungguhnya. Dia bahkan lupa dengan sumpah tohonannya, lupa dengan pelayanan yang dijanjikan dia untuk masuk sebagai pendeta di dahulu. Oleh karena itu, refleksi saya, perbaikilah, ya, karena gereja ini akan nanti diisi oleh jemaat-jemaat yang milenial, yang mungkin mereka semakin sesat, tidak mengerti apa-apa, karena semakin jauh ketuhanan itu bagi diri mereka. Itu refleksi dari saya. Maksud saya, pertanyaan pelayanan harus panjang sabar. Maksudnya apa? Ya memang panjang sabar, tidak boleh emosi, tidak boleh galak, tidak boleh menghujat, tidak boleh marah, harus berani tersiksa seperti Yesus. Jangan cuma menumpang tangan begini baru menganggap dirinya Yesus. Tapi ketika penderitaan datang, jemaat yang dikorbankan itu tidak boleh. Berarti ada kesalahan, kesilapan di dalam pelayanan di HKBP atau pembekalan dari pemimpin HKBP terhadap pelayan-pelayannya. Makanya hentikan duniawi, hentikan semua orang berhak mendapat upah, tapi bukan karena upah harus melayani. Ingat, itu kata Yesus. Karena berkat akan datang dengan sendirinya ketika kita melayani orang. Tuhan juga tidak diam. Baru apa harapan Bapak mengatur manurung sebagai para SS? Ya harapan saya dia membawa RS harus evaluasi lah, panggillah, gembalakan dia. Jangan menyalahkan jemaat. Yang salah itu bukan jemaat, tapi Anda sebagai pelayan yang salah. Maka janganlah buat pendeta itu selalu hanya bergelimang di kota-kota besar. Lihat di daerah, di kampungnya sendiri oleh pendeta ini, orang meninggal, seorang perempuan tas ditaruh, sepatu, sendalnya pun ditaruh. Ada yang ribut tidak? Jadi jangan karena di sini untuk pencitraan dilakukan seperti itu, apalagi ditolak dengan kasar. Ingat itu, saya sering melihat di daerah, itu dimasukkan nggak ada yang ribut kok. Sepatunya paling tidak, kalau perempuan tasnya paling tidak. Maka kemarin dalam video saya katakan, jas itu pun nggak bisa sebenarnya. Seperti orang muslim aja, kain kapan selembar. Kau datang ke dunia dengan telanjang, kau kembali dengan telanjang. Ingat itu.
Jubahmu itu juga usah pakai. Untuk apa itu? Itu duniawi, sinkritisme itu. Sama itu, sinkritisme itu. Bahwa jubahmu itu kau anggap Tuhanmu. Di situ wibawamu. Jadi janganlah, berhentilah dengan itu. Dewasalah, grow up. Sekarang sudah zaman revolusi industri 4G, sebentar lagi revolusi industri 4.5. Semakin menantang, semakin global, semakin arus semakin datang menantang. Inovasi yang diperlukan. RPP itu sudah tidak up to date lagi. Itu yang saya katakan sama Paulus dulu. Dogma juga sudah tidak sesuai lagi. Ya, harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Sama dengan undang-undang juga, jadi menjadi undang-undang omnibus law. Itu kenapa diperbarui tidak sesuai lagi zaman Belanda dulu. Jadi tolonglah, jangan cuma pencitraan aja datang ke sana melayani disambut dengan tari-tarian, itu duniawi itu. Tuhan Yesus kita sambut dengan tari-tarian, hanya dengan palmarum, apa itu namanya itu. Cobalah kita lihat yang naik keledai perempuan dia, hanya itu, tidak dikasih karpet merah, cuma itu aja ditaruh. Refleksi itu harus dibuat, dimengerti dengan benar. Apa harapan Bapak dengan video menimbulkan pro kontra? Jelas, pro kontra itu akan terjadi. Kenapa? Saya sudah melihat ketika seorang oknum pendeta mempunyai masalah dalam satu gereja, dia akan mengadu domba jemaat itu sendiri, sehingga terjadi pro kontra. Itulah yang terjadi perpecahan dalam gereja. Ingat, GBI, saya mendengar GBI lah yang akhirnya mengubur jenazah itu. Hadir dia dalam kebutuhan manusia, tidak melihat gerejanya dari mana. Bila perlu muslim pun, bila perlu kuburkan. Kenapa rupanya? Doa pada akhir zaman. Hanya Yesuslah siratul mustaqim bagi mereka. Yesuslah menjadi hakim. Yang menghakimi itu semua, bukan saudara yang menghakiminya. Oleh karena itu dewasa dalam melayani. Jangan pencitraan diri, karena saya dengar juga akan mencalonkan. Saya harapkan MPS juga harus turun tangan di sini. Kembali saya mendapat pertanyaan titipan daripada para jemaat melalui Narwastu, yang isinya pertama adalah, Bapak dikenal seorang pejuang HAM dan pernah mengadvokasi sejumlah legal fraud yang diperlakukan tidak baik oleh seorang pendeta. Kenapa Bapak terpanggil untuk membela tertindas tanpa dapat bayaran? Terima kasih atas pertanyaan ini. Saya memang tidak melihat uang, tapi memang saya tidak paling suka orang ditindas, apalagi yang di jemaat HKBP yang merupakan gereja melakukan penindasan kepada warganya atau jemaatnya. Bible Pro itu adalah mahasiswa Bible Pro yang menjadi pelayan juga. Mereka itu telah terjolimi dengan 19 orang korban waktu itu, di mana saya terpanggil untuk mengadvokasi tanpa dibayar. Saya berpikir bahwa tidak selalu kita bekerja karena uang. Dan saya mengingat bahwa 2 orang miskin itu akan lebih baik daripada orang kaya. Maka oleh suatu tabloid Kristiani di Jakarta dulu membuat judul ketika 2 si miskin menembus langit. Jadi saya berpikir bahwa 2 orang miskin itu cepat terjawab oleh Tuhan. Itu. Jadi dengan saya membela juga orang-orang susah, dengan duanya itu Tuhan juga memberikan saya rezeki lebih. Bisa saya berbuat berbanyak hal yang baik. Bisa saya membantu orang lain. Tentunya itu dari siapa? Ya dari Tuhan juga. Mungkin kalau saya melihat orang kaya terus, itu tidak akan jadi. Kedua, dalam undang-undang advokat, dalam itu disebutkan bahwa kita juga diwajibkan untuk membantu orang susah tanpa bayaran. Ya, itu sangat tegas. Ada disebut 2 macam prodeo itu dibayar oleh negara. Pro bono kita tanggung sendiri, dan memang waktu itu pro bono. Bahkan kehidupan Bible Pro sangat prihatin waktu itu. Makan pun susah, bergaul pun susah, keluar pun susah, olahraga tidak ada. Maka waktu itu dipimpin direkturnya Manaria Sinaga, kami adakan dulu alat olahraga, kami perbaiki gizinya. Waktu itu saya bicara dengan Bupati Monang Sitorus supaya diperbaiki gizi borunya. Perbaiki borumu ini, saya katakan demikian. Siap tulang, kemudian dilaksanakan dia. Itulah sekilas jawaban saya untuk pertanyaan itu. Pertanyaan
Selanjutnya, Bapak dulu dikenal punya komunikasi baik dengan mantan Epurus AKBP, almarhum Pendeta Saina Baban, Pendeta WTP Simarmata, dan JR Taurung, yang Bapak lihat ciri khas mereka sebagai kepala AKBP. Jadi setiap orang individu mereka punya gaya atau budaya sendiri dalam memimpin. JR Hutauruk sebenarnya dia itu disebut Epurus Rekonsiliasi, yaitu antara pertikaian PWT Simajuntak dengan Saina Baban waktu itu. Maka dialah yang muncul di tengah, maka disebutnya dia Bapak Rekonsiliasi atau Epurus Rekonsiliasi. Beliau ini berusaha untuk merekonsiliasi, memperbaiki, walaupun intrik-intrik terjadi juga di mana-mana akibat dari peristiwa itu, tetap dia jalankan dengan misinya. Sayang, usianya sudah tua, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian terpilihlah Bonar Napitupulu. Nah, di sini sangat banyak yang krusial, terjadi pertikaian terjemaat, terjadi penggugatan terhadap gereja, yaitu di Bandung dan Pondok Bambu Minggu pagi. Nah, setelah pasca beliau, maka muncullah WTP Simarmata. WTP Simarmata dikenal orang banyak, ramah, murah senyum. Akan tetapi saya menilai setelah dia duduk sebagai Epurus, susah mengambil keputusan, sehingga banyak dicanangkan tahun anak, tahun ini, tahun pelayanan, tahun apa segala macam, tapi sampai sekarang satu pun tidak terwujud. Itu dilanjutkan juga dengan Epurus-Epurus yang lain, memunculkan isu yang lain, yaitu tahun apa namanya, budaya tahun ini, tapi nggak tahu saya apa tujuan dan maknanya. Mungkin jemaat-jemaat yang kaya atau yang punya, mungkin mereka bisalah tidak berbuat lebih, pelayanannya lebih ke sana, tapi orang di daerah tidak tersentuh sama sekali. Makanya dibuat sentralisasi, tapi dampak sentralisasi apa saya juga tidak tahu. Kenapa? Karena saya bilang pada wawancara video saya sebelumnya bahwa HKBP ini seperti franchise, 55% hasil jemaat dalam bentuk apapun harus di-store ke PA Raja. Nah, uang pertanggungjawaban itu kita nggak tahu sama sekali. Tapi perjalanan cukup banyak, acara cukup banyak. Tapi HKBP itu signifikan atau tidak? Nah, kita lihatlah buah-buahnya seperti sekarang apa yang terjadi, video viral dalam pelayanan orang meninggal. Nah, kemudian Saina Baban dia orang tegas, namun ada beberapa terjadi perpecahan juga, saling membawa jemaatnya masing-masing. Ada yang membela Saina Baban, menyatakan lebih baik pelayanan dan juga lebih berwibawa. Di zaman PWT beda lagi. Oke, itulah video yang baru kita saksikan. Kiranya Bapak Ibu sekalian mendapat pencerahan dari video yang sudah disaksikan. Kami juga mengingatkan untuk para Bapak Ibu sekalian dan juga para sahabat Narwastu untuk tetap mensupport channel Majalah Narwastu dengan cara mensubscribe, men-like video, mengkomen, dan men-share video Narwastu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.